Ratusan kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang mengikuti penguatan Bunda PAUD desa dan kecamatan di salah satu tempat wisata di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Kamis 31 Oktober 2024. Kegiatan dengan tema Jalin Sinergi Ciptakan Harmoni Bunda PAUD Berdedikasi ini digelar untuk memotivasi Pokja Bunda PAUD demi memajukan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kurang lebih sebanyak 475 peserta Pokja Bunda PAUD datang dari desa kecamatan se-Kabupaten Malang. Mereka diajak untuk mengikuti talk show dan outbound yang dikemas menarik. Angkat tangannya dulu pegangan. Ya, cepat. Tangannya ke samping. Lari ke belakang. Kaki ke depan. Bu, sama senyum semua dong. Ya, mundur. Lempar. Jalan. Tarik nafas. Kayaknya Bapak PRT udah tahu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan perkenannya kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada acara penguatan Bunda PAUD Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Malang.
pagi hari ini akan dibantu oleh Ibu Farida. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa pantas kami haturkan kepadamu. Pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara penguatan Bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Malang. Dan silaturahim ini semoga membuahkan keberkahan untuk kita bersama. Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia, satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pelaksana kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Fatimah Sunaryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bertemu dan bersilaturahmi pada acara penguatan Bunda PAUD Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Malang dengan tema Jalan Sinergi Ciptakan Harmoni Bunda PAUD Berdedikasi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangannya yang setia. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak PLT Bupati Malang dan Ibu, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan bahagia ini perkenankan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan pada hari ini yaitu: A. Program kegiatan Pokja PAUD tahun 2024. B. Hasil rapat pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang pada tanggal 14 Oktober 2024. C. Hasil koordinasi bersama pihak-pihak terkait tanggal 17 Oktober 2024. Poin kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini adalah sebagai upaya Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang untuk membantu Bunda PAUD Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang terbaik, berprestasi dan berdedikasi. Poin Romawi 3, tema kegiatan. Penguatan Bunda PAUD Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Malang ini mengambil tema Jalin Sinergi, Ciptakan Harmoni Bunda PAUD Berdedikasi. Pengambilan tema ini memberikan semangat kepada semua Bunda PAUD Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Malang agar mampu bersinergi, membangun harapan untuk bisa memacu percepatan terwujudnya pendidikan anak usia dini berkualitas dan membentuk karakter anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah menuju generasi emas. Poin keempat, konsep kegiatan. Rangkaian acara kegiatan dalam penguatan Bunda PAUD Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Malang dikemas dalam 2 kegiatan, yaitu 1. Talk show, 2. Outbound. Waktu pelaksanaan kegiatan ini
pada hari dan tanggal Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 7 sampai selesai. Tempat Santera de la Ponte. Peserta pemotongan Bunda Paut Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Malang terdiri dari 475 peserta. Kepada Ibu Haja Hani Dwi Martia SFAM MAP dipersilakan. Kegiatan ini juga dihadiri serta dibuka oleh PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto bersama Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Malang Hani Dwi Didi Gatot Subroto. Kepada Bapak PLT Bupati Kabupaten Malang, perlu saya sampaikan bahwa Pokja Bunda Paut Kabupaten Malang sampai hari ini berumur 4 tahun. Kami dibentuk sejak April 2020. 4 tahun perjalanan kami senantiasa mengisi satu poin, yaitu terkait peran Bunda Paut Kecamatan dan Desa untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan luar biasa di dalam naungan PAUD yang berkualitas dengan berbagai kegiatan yang insya Allah senantiasa sinergi dengan program pemerintah Kabupaten Malang. Sementara itu, Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Malang Hani Dwi Didi Gatot Subroto menambahkan, Pokja Bunda Paut di Kabupaten Malang telah berjalan selama 4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Bunda Paut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak PAUD di Kabupaten Malang. Pada tahun pertama, Bunda Paut bersinergi untuk andil dalam penurunan stunting. Tahun kedua, sinergi dengan seluruh lembaga menuju PAUD holistik integratif. Karena itu, agar komitmen terus dijalankan, kegiatan ini penting untuk dilakukan. Juga agar silaturahmi dan kerjasama tetap terjaga, sehingga program dan tujuan ke depan dapat terwujud. Lakukan ya Bu, karena yang diingat pasti saat itu kita melepaskan semua beban, kita melepaskan semua pekerjaan kita untuk refreshing. Refreshingnya adalah kita goyang bareng di gedung DPRD. Masih ingat? Lagunya apa? Kenapa Bu? Lagunya Tatu Bu. Dan semua lagu yang membahagiakan kita itu tidak sekedar lagu, tapi di dalamnya kita berupaya bagaimana satu, kita bisa mendampingi lembaga dengan bagus, mendampingi guru dengan hebat. Kalau Bunda Paut Desa dan Bunda Paut Kecamatannya sudah lego, sudah bahagia untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kebahagiaannya disebar untuk lembaga PAUD-nya. Karena nanti acaranya ada talk show dan ada outbound. Kita akan bermain kembali ke masa PAUD kita untuk mengingat-ingat masa kecil kita. Senang Bu? Siap mengikuti? Tahun ini kita berkumpul kembali Bu, Bunda Paut Desa, sejumlah Bunda Paut Desa Kelurahan, sejumlah 393 Bunda Paut Kecamatan untuk bergandeng tangan erat, menjalin sinergi, menciptakan harmoni, agar Bunda Paut Desa dan Bunda Kecamatan menjadi Bunda Paut yang berdedikasi. Maka hari ini tahun keempat menjadi program Pokja Bunda Paut untuk terus sambung silaturahmi antara guru, pengampu lembaga dan Bunda Paut, agar di sini muncul chemistry. Kalau anak muda pacaran itu muncul chemistry Bu. Chemistry itu apa Bu? Ada gini loh Bu, ada eye contact, ada ikatan batin, sehingga kalau ngomong program gak ada yang tidak bisa dikerjakan. Karena sudah ada chemistry tadi. Kalau tidak ada chemistry, tidak ada tatap muka, tidak ada pertemuan, tidak ada silaturahmi, bagaimana ngomong program kerja? Ya sudah, PAUD jalan sendiri, Bunda Paut jalan sendiri. Lalu akan sampai di mana perjalanan anak-anak generasi Malang Makmur? Saya kira akan lambat. Maka semoga peran Pokja Bunda Paut 4 tahun untuk menggalang silaturahmi hubungan antara Bunda Paut dan lembaga guru ini bisa bermanfaat. Dan sekaligus ini tahun terakhir saya menjadi Ketua Pokja Bunda Paut, saya mohon maaf, mungkin 4 tahun perjalanan ini kegiatan Pokja Bunda Paut belum maksimal, tapi yakinlah
4 tahun yang kami lakukan ini adalah kemampuan terbesar yang bisa kami lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Yang terakhir Ibu, saya menitipkan pesan dari Bunda PAUD Kabupaten Malang. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang Hani Dwi Didik Gatot Subroto berharap peran kerja Pokja Bunda PAUD dan lembaga bisa bermanfaat. Dan setelah kegiatan ini Bunda PAUD dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan masing-masing PAUD agar semua program bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini adalah sebuah kegiatan penguatan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Malang. Tentunya tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bunda PAUD tingkat kabupaten. Ibu bapak sekalian, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Bunda PAUD dari tingkatan desa hingga kecamatan di Kabupaten Malang, demi memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena usia PAUD adalah usia yang strategis untuk mempersiapkan jenjang sekolah berikutnya, maka penting untuk mempersiapkan materi diawali dari guru, dan Bunda PAUD bertugas untuk mendampingi guru PAUD. Bunda PAUD nantinya harus mendampingi para guru di lembaga PAUD agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta bahan ajar untuk memenuhi pendidikan anak yang berkualitas. Penting juga untuk para Bunda PAUD serta guru harus mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena setiap saat teknologi terus berkembang sehingga mempengaruhi gaya pendidikan atau bahan ajar yang dibutuhkan. Tadi sudah disampaikan banyak hal, artinya hari ini kita anggap dalam bentuk relaksasi. Kenapa saya katakan relaksasi? Ada sebuah proses yang dimungkinkan panjenengan menjalankan tugas hari ini mulai awal sampai akhir, apalagi sudah disampaikan tadi 4 tahun, stres. Maka hari ini berkesempatan, satu menimba ilmu, yang kedua rekreasi, di dalamnya nanti ada pola permainan edukasi.
diwujudkan dalam bentuk outbound. Maka itu harapan saya nanti bisa dinikmati dengan bahagia. Maka ibu bapak sekalian, satu hal yang perlu saya pesankan pada kegiatan pada siang hari ini secara khusus, hal-hal yang akan disampaikan oleh Pokja, artinya Bunda PAUD melalui kegiatan-kegiatan Pokjanya. PAUD di Pokja 2 ya? Pokja 2 apa Pokja 3? Pokja 2, nah, bener kan? Di Pokja 2 nanti akan banyak aneka ilmu yang akan disampaikan. Besar harapan saya nanti bisa diikuti secara seksama, hasilnya nanti dibawa undur, dipergunakan untuk membangun bagaimana PAUD-PAUD di seluruh desa se-Kabupaten Malang di dalam berprosesnya bisa maju, sehingga PAUD-PAUD yang hari ini menjadi ruang antara anak-anak sebelum masuk SD, mereka kita siapkan menjadi putra-putri yang mandiri. Di saat mereka sudah memasuki jenjang anak-anak ya, menjadi siswa kelas 1 sampai kelas 6, mereka benar-benar sudah mempersiapkan dan dibekali sebuah ilmu secara khusus psikologi perkembangan di dalam rangka mempersiapkan dan menatap masa depan yang gemilang. Itu menjadi tugas kita semuanya. Tugas yang kedua secara khusus bagi ibu-ibu Bunda PAUD. Bunda PAUD tentunya saya berharap bisa banyak inovasi, banyak kreasi di dalam rangka bersama-sama memajukan dunia pendidikan kita. Di tingkat desa hari ini tidak boleh segan-segan menegur terhadap guru-guru PAUD yang ada di lingkungan desa panjenengan. Sing durung sregep ya kudu sregep. Yang berangkatnya masih agak siang-siang, nah harus ditegur, diarahkan. Yang belum banyak punya inovasi, ditegur, diberikan inovasi. Maka tugas berikutnya di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, Bunda-Bunda PAUD tingkat kecamatan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga PAUD di semua desa di mana panjenengan atau pendamping panjenengan bertugas. Maka tugasnya Bunda PAUD tingkat kecamatan, di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini di tingkat kecamatan, tetapi fungsi yang paling terdepan adalah melakukan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan PAUD berikut mutu kualitas PAUD yang ada di lingkungan PAUD-PAUD desa sekecamatan. PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto berharap lewat kegiatan ini Bunda PAUD bisa lebih berkualitas demi masa depan anak yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Antaranya dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan PAUD. Tepuk tangannya mana? Maka ini menjadi tantangan bagi ibu-ibu semuanya, utamanya Bunda-Bunda PAUD di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Maka sebagaimana tema yang diusung pada hari ini, jalin sinergi, ciptakan harmoni, Bunda PAUD berdedikasi. Apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi ujung kesimpulannya di sini. Titip ibu-ibu semuanya, pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting. Saya yakin panjenengan semuanya hampir sama dengan saya. Makanya hari ini melalui Bunda PAUD tingkat kabupaten, panjenengan diajak lungguh timpuh. Artinya lungguh timpuh hari ini diajak mulai belajar duduk timpuh yang untuk membiasakan diri, banyak mengaji, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di lingkungan. Maka lungguh timpuh hari ini awal daripada saya mengajak kepada panjenengan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan harapan nanti kondur dari sini melalui Pokja berapa itu yang berkaitan dengan kegiatan rohani. Nah, Pokja 1 ya. Pokja 1 berkegiatan rohani, Pokja 2 berkegiatan
pendidikan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang ketiga, saya berpesan lagi. Tanggal 27 November, pemerintah kabupaten termasuk Indonesia akan melaksanakan kegiatan pemilu kada tanpa terkecuali semuanya. Saya pesan ibu-ibu, ajak warganya jangan sampai golput. Ini tanggung jawab kita bersama. Negara sudah memberikan pembiayaan yang cukup besar se-Indonesia, termasuk pemerintah Kabupaten Malang, termasuk pemerintah provinsi. Saya titip pesan moral ini di panjenengan semuanya, karena itu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama di dalam rangka kita ikut melakukan atau memprakarsai atas suksesnya gelaran pemilu kada yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, kita wajib melakukan itu semuanya agar mengajak peran, ya, mengajak warga masyarakat tetangga kanan kirinya di saat panjenengan pertemuan dengan ibu-ibu PKK, dengan warga masyarakat, ayo ojo golput, datang ke TPS, berikan pilihan sesuai dengan hati nuranimu. Nah, karena ini dibiayai oleh negara, karena nanti kalian akan beruntung, ya, bukan beruntung, kalian akan beruntung naliko pilihan kalian salah, tetapi kalian akan beruntung naliko kalian memberikan pilihan yang benar. Demikian ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semuanya. Dan saya berharap saya ibu diparingi sehat, Bu Camat diparingi sehat, saya juga begitu didungannya sehat. Demikian yang bisa kami aturkan, matur nuwun atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul kentongan ini menandai bahwa dimulainya acara pada pagi hari ini. Meminta, berharap semoga Bunda PAUD siap bergerak berkolaborasi dengan PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Malang. Pembukaan kegiatan ditandai dengan dipukulnya kentongan bersamaan yang terbuat dari bambu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bunda PAUD Kabupaten Malang siap bergerak berkolaborasi dengan PAUD-PAUD yang ada di luar biasa. Alhamdulillah. Boleh pakai gaya yang lain, saya hitung 1 sampai 3 selesai. Ganti gaya. 1, 2, 3. Jadi kita hari ini adalah talk show-nya, materinya juga sudah saya disampaikan dari awal. Jalin sinergi, ciptakan harmoni, Bunda PAUD berdedikasi. Mungkin Bunda bisa diambil unitnya, Pak. Nah, oke, kita santai-santai aja. Saya ngobrol bareng lah. Udah, ini Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Desa Kabupaten Malang sudah ngumpul. Nih, seperti apa Bunda? Gambarannya kemarin itu kegiatannya seperti apa? Di kecamatan seperti apa yang sudah 4 tahun terlaksana Bunda? Terus harapan seperti apa Bunda? Monggo Bunda. Terima kasih Bunda PAUD Desa Kecamatan yang saya sayangi. Kita tahu bersama 4 tahun kita sudah jalan bareng. Tentunya tidak ada program yang sempurna, tapi program itu minimal sudah mewakili apa yang menjadi harapan keberadaan Pokja PAUD. Bahwa Pokja PAUD ini hadir untuk menjadi fasilitator, menjadi mediator, penyambung komunikasi antara lembaga, dinas, dan ibu-ibu Bunda PAUD Desa Kecamatan. Harapan ke depan, mari ini kita jaga terus komunikasi, dampingi PAUD-nya, karena saya yakin dengan peran Bunda PAUD Desa dan Kecamatan yang luar biasa, peran vital ini dimaksimalkan dengan baik, percaya. Tidak ada lembaga yang jelek, tidak ada guru yang tidak teropeni, karena ada pendamping yang sangat luar biasa. Siap ya Bunda? Sekarang dari ahli kita.
apa sih dampaknya nanti. Nah, sekarang kan banyak itu muncul PAUD, apa sih dampaknya nih pendidikan anak usia dini. Nah, terus kedudukan Bunda PAUD itu di mana nanti supaya bisa, mungkin akan dikupas oleh narasumber kita. Monggo Pak Suryadi. Terima kasih. Guru yang paling tampak awet muda itu ada dua. Satu guru PAUD atau TK, dan dua guru SMP. Kenapa? Memang paling berat soalnya, karena dari asuhan orang tua menuju anak mandiri itu kan membutuhkan satu energi besar. Makanya kalau ibu-ibu ini sehat, ya wajar. Tampak awet muda wajar karena lari-lari biasanya. Lari-lari karena memang gitu. Nah, apa dampak PAUD ini? Mungkin kita ini hari-hari ini ya Bu ya. Kita ini sekarang lagi krisis mental ini. Anak-anak yang bermasalah. Iya. Saya yakin nggak pernah ikut PAUD. Saya yakin nggak pernah duduk di PAUD. Enggak. Anak bermasalah yakin tidak ikut PAUD, Pak. Rata-rata. Alasannya, Pak? Karena gini, guru itu kan ada menurut Paulo Pereira itu guru itu ada 4 ya. Ada namanya medium teacher. Medium teacher itu dia hanya ya sengaja aja, memberitahu aja. Itu guru-guru biasa itu. Nah, guru kayak gini ini akan terimbas oleh teknologi sosial. Kemudian ada good teacher. Good teacher itu bisa menjelaskan. Good teacher Bisa menjelaskan. Jadi tidak hanya sekedar mengajar tapi menjelaskan. Nah, ada tingkat lebih tinggi lagi, yaitu great teacher. Kayaknya Bunda PAUD itu sudah masuk di level 3 dan level 4. great teacher Dan level 4 excellent teacher. excellent. Kalau great teacher itu Bunda ini memberikan contoh, bisa memberikan contoh-contoh apa yang harus dilakukan untuk anak-anaknya. Nah, tadi saya arahkan ke tadi, rata-rata kalau Bunda PAUD ini kan mengajarkan tidak hanya sekedar mengajar baca tulis ya. Betul. Tapi ada di situ sekarang ini Indonesia ini kan kalau pinter banyak orang pinter, tapi yang beradab Bentar, itu Pak. yang agak sulit. Excellent teacher ini dia menginspirasi. Makanya Pak Dian, Gimana Pak? di sini ini kalau kita mau jujur ya Ibu ya, ini calon penghuni surga semua. Amin. Iya, serius, guru itu calon penghuni surga utama loh. Bunda PAUD penghuni surga ya. Bayangin loh, ibu yang ajarkan kepada putra putri anak-anaknya dari basic ya, dibawa anak ini sampai dia dewasa, punya pahala nggak ibu? Jariah ibu ini. Makanya kalau jadi Bunda PAUD ogah-ogahan Bu, eman-eman. Tanggung Pak ya. Emang tanggung, karena anda ini calon pegang kunci surga ya. Nah, Iya kan? Makanya kalau jadi Bunda PAUD ini nggak berdedikasi, rasanya kok sayang gitu. Membiasakan dengan anak itu tahu kebiasaan-kebiasaan baik ibu, itu akan diikut sama anak. Nah, orang tua yang sudah punya warisan ini itu nggak akan takut meninggalkan anak-anaknya. Yang kedua, kenangan baik. apa Bu yang kedua Bu? Oke. Ibu nggak usah minta didoakan anak kalau anak itu punya kenangan baik kepada orang tuanya, kepada gurunya, maka dia pasti akan mendoakan ibu. Bunda PAUD ini kan ibunya, ini Pak, Bu Kades, Bu Lurah, itu kan ibunya yang membimbing bunda-bunda PAUD yang akan sambang ke PAUD-PAUD. Itu bagaimana nih Pak? Triknya supaya itu bisa tercapai. Ya berarti harus sinergi juga kan. Nah, Berarti harus satu pola. Nanti melalui ibu tuh bikin polanya seperti apa. Kenapa Bu? Saya teruskan dulu Pak ya, kebiasaan. Ibu ya, anak itu terutama anak-anak PAUD ya, itu kan memorinya masih bahasa NLP-nya itu masih alfa ya. Apa yang dilihat oleh orang tuanya, dilakukan orang tuanya, dilihat gurunya, dia akan mengikuti itu. peniru yang ulung. Iya, duplikator terbaik itu anak-anak. Peniru
pemilu yang Karena itu Bunda PAUD sudah selayaknya, sudah semestinya sebelum mengajarkan kepada putra-putrinya, anak-adiknya, dia harus memperbaiki dirinya dulu. Ibu ini bukan guru saja, tapi jadi bunda. Bunda PAUD, bukan guru PAUD. Karena fungsi Anda tidak sekedar mengajar, tapi menjadi seorang ibu. Nah, anak-anak ini biasa begitu. Kata ibuku, bundaku. Kita sekolah itu kalau pelajarannya pasti banyak. Bahkan hampir nggak pernah ingat lagi ya Bu ya. Yang kita ingat siapa Bu? Guru kita. Kalau guru kita ini katakan duduknya, kemudian memperlakukan dengan pelukan-pelukan hangat ketika anak kita, tata cara dia berbicara dengan baik akan teringat sepanjang hidup anak itu. Dia akan mengingat. Anak saya aja, Pak Dian ya, ini sudah bekerja. Iya. Ingat betul dengan guru TK-nya waktu itu. Sampai hari ini. Jadi kenangan itu yang diingat. Guru ini ketika dia nangis, dipeluknya penuh kasih sayang, bahkan digendong, Bu. Diingat-ingat itu. Maka kenangan itu jangan sampai membuat kenangan yang tidak baik, Bu. Bagaimana nih menciptakan guru yang seperti disampaikan ini Pak Surya di Permono tadi, gimana caranya ya? Peran Bunda PAUD untuk menuju itu seperti apa? Mungkin dari Bunda. Saya selalu sampaikan bahwa menjadi istri pejabat di level paling dasar itu bukan pekerjaan gampang. Karena kita satu jadi role model tadi aturnya Bapak. Yang kedua kita selalu jadi bahan. Jadi bahan apa? Bahan sorotan. Kita sudah baik tetap jelek, apalagi kita jelek, maka kita harus terus membranding diri bagaimana kita layak untuk menjadi sosok satu inspirator, dua motivator, tiga fasilitator, sehingga menaungi lembaga-lembaga mau itu berbasic Islam, mau kelompok bermain atau TK umum. Bunda PAUD ini mampu masuk ke dalam sekat-sekat itu sehingga lembaga, guru, penyelenggara PAUD merasa ada yang melindungi, merasa ada yang mengayomi. Oh, kalau saya ada apa-apa, saya tak wadul ke Bu Kades, Bu Lurah atau Bu Camat saja. Karena setiap kali saya wadul, saya mendapatkan solusi. Maka yang kedua, Ibunda PAUD Desa Kecamatan harus terus menambah referensi tentang pendidikan anak usia dini. Apa sih sekarang ilmu kekinian tentang PAUD? Oh, ada kasus bullying, oh ada kasus stunting, oh ada kasus yang lain, sehingga Bunda PAUD terus bisa memberikan tambahan referensi bagi guru, bagi lembaga, sehingga ketika jenengan masuk mau ke RA, ke TK, ke KB tidak ada masalah karena jenengan hadir sebagai solusi. Maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti membranding diri panjenengan untuk layak ada di tengah-tengah lembaga yang ada di desa maupun kecamatannya masing-masing. Saya kira itu. Nama saya Fadila Birma. Saya dari Kecamatan Pujon, tepatnya di Desa Pujondo. Nah, kebetulan juga saya di sini juga berperan sebagai guru PAUD. Jadi saya menjadi guru PK di PK Dharma Wanita Persatuan Kedungja. Nah, alhamdulillah oleh Pak Dian ini segera ditindaklanjuti untuk membentuk forum komunikasi tiap di kecamatan dan di tiap wilayah. Nah, dari situ kami terus bergerak untuk ini, terutama untuk membantu saling sinergi antara SD dan juga PAUD-PAUD yang ada di wilayah kami, terutama ya. Peran Bunda PAUD di sini kami membantu teman-teman di PAUD itu misalnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kami membantu dalam hal misalnya fasilitas ATK, misalnya kami memberi dari desa ada dana untuk ATK. Dana desa ya, untuk ATK. Kemudian transisi PAUD SD itu juga dibiayai oleh transisi PAUD dibiayai oleh desa. Nah, kemudian kami juga melakukan parenting.
Monggo parentingnya seperti apa nih di desa? Parentingnya itu kami jemput bola Pak. Jadi jemput bolanya itu sebelum anak masuk TK itu di posyandu itu ibunya sudah kita parenting, kita datangi per posyandu untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bagaimana sih tahap perkembangan anak itu, bagaimana tumbuh kembang anak, sehingga harapannya nanti mereka itu bisa memilih PAUD yang sesuai dengan dengan usia mereka. Jadi Mungkin saya mewakili dari Bunda PAUD Desa se-Kabupaten Malang ya. Kemudian saya dari Kecamatan Pakis, Desa Bukit Wetan. Dalam hal ini kita sebagai Bunda PAUD memang harus care ya. Care kepada PAUD kita di lembaga yang ada di desa kita. Ya. Care-nya kita adalah bentuk sebagai perawatan, supportnya kita sebagai Bunda PAUD, yaitu kita harus memfasilitasi pada lembaga-lembaga yang ada di desa kita terkait dengan penggunaan anggaran desa. Panjenengan yang ngertos di wilayah masing-masing apa yang dibutuhkan di lembaga kita masing-masing. Terima kasih Bunda, bisa kembali. Saya yakin kalau semuanya ditanya satu-satu, disuruh maju satu-satu, mesti saya sudah melaksanakan ini. Nah, seperti apa? Saya juga sudah menganggarkan untuk, saya yakin semuanya sudah. Tapi untuk lebih kuatnya gimana Bunda? Program Bunda PAUD ini include di dalam program 10 program pokok PKK, yaitu bidang mengembangkan kehidupan berkooperasi, pendidikan dan keterampilan dan seterusnya. Artinya tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri, tapi ini adalah akumulasi dari 10 program pokok PKK. Maka jangan dipilah mana PKK, mana PAUD, tapi ini adalah bagian dari PKK. Bunda PAUD punya kewenangan di PKK, masukkan program PAUD ini di dalam PKK panjenengan, sehingga ini tidak 2 kali kerja, tapi 1 kali kerja panjenengan mendapatkan 2 program yang terlaksana. Manfaatkan kewenangan panjenengan sebesar-besarnya untuk bisa terrealisasi dalam bentuk program yang bermanfaat, baik itu PAUD maupun PKK. Saya kira itu kepintaran untuk main and mix semua program sehingga semua bisa berjalan dengan bagus. Saya kira itu Pak. Difasilitasi sesuai dengan anggarannya di Pokja 2 PKK kalau langsung. Mungkin dari Pak narasumber, mungkin ada, silakan. Ya. Kalau saya yang paling penting itu guru PAUD-nya siap nggak jadi guru PAUD ini? Siap ya. Tahu nggak Bu, masa besar musuh paling besar manusia itu apa sih Bu? Hah? Malas. Apa musuh paling besar manusia Bu? Hah? Musuh paling besar manusia itu bisikan. Bisikan. Iya. Aduh, gak enak jadi guru PAUD. Aduh, masalah kok. Aduh, itu bisikan Bu. Kalau bisikan itu terus saja, kemudian negatif sifatnya, maka yang terjadi guru PAUD kehilangan semangatnya. Mungkin closing dulu, statement dari narasumber dulu. Satu, harus punya kesabaran yang ekstra gitu. Makanya ada teori tentang mengelola rasa marah Bu. Teori mengelola rasa marah, salah satunya ini, kalau ibu berhadapan dengan orang di bawah usia, di bawah ibu, termasuk anak PAUD, maka sebelum ibu marah atau berbicara dengan itu, maka hitunglah 1 sampai 10 kali dulu baru berbicara. Kalau itu seusia dengan kita, saya dengan Pak Dian misalnya, sebelum saya marah berbicara, saya akan hitung 30 kali itu baru saya bicara. Itu mengelola sikap ya. Kalau lebih tua dari usia kita hitung sampai 50 kali baru bicara. Ya gitu. Kalau dengan para ini gimana caranya? Hitung dulu, jangan pernah bicara. Karena kalau dengan itu kita kalah. Kalau dengan
Kalau dengan suami Pak, bicara aja Bu nggak usah dihitung. Itu ya. Jadi kalau dengan anak ibu harus betul-betul paham dulu. Anak itu do, feel, think. Dia akan sesuatu akan dirasakan baru dipikirkan. Kalau remaja beda lagi. Dia feel, do, think. Dia rasakan dulu, dia kerjakan, baru dia pikir. Kalau seusia ibu-ibu gini, think enggak, kelamaan mikir Pak. Jadi itu. Bu, ibu harus tetap menjaga bisikan hati ibu. Jangan sampai ibu terprovokasi oleh bisikan hati ibu. Ingat, Bunda PAUD ini profesi yang sangat mulia, yang ibu nanti akan dapatkan pasti hasilnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Jariah mengalir, makanya jangan kesempatan menjadi Bunda PAUD ini luar biasa, menanamkan moral, menanamkan akhlak, menanamkan ilmu yang jadi basic bagi kehidupan anak-anak kita. Makanya luar biasa, semua semangat untuk para Bunda PAUD. Berikutnya monggo Bunda. Maka melalui keberadaan Bunda PAUD Desa, mari kita gerakkan segala daya dan upaya yang Bunda PAUD miliki untuk mendampingi lembaganya masing-masing sehingga akan tercetak generasi Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Akhirnya dari kami, saling sinergi ciptakan harmoni Bunda PAUD berkualitas. Semoga ke depan semua lembaga, semua anak-anak di Kabupaten Malang semakin berkualitas. Terima kasih dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Sambil nunggu ya, tak panggil Pak Seko sih. Masuk Pak Eko. Pak Eko boleh bawa mic sama saya sini Pak Eko. Lawang, Jabung, Keromengan, Dampit, Kalipare, Hulu Lawang, Kepanjen, Wajah, Singosari, pakai saji. Apa iki? Sumber Pocong, Ngantang. Biasa mancing iki kowe. Jauh, Donomulyo, Ampel Gading, Akad, Pagak. Woi, si duwe ngliep teko. Kumpul. Lah metu gampang. Oke. Bantul. Pakis. Ajinan. Ngasun. Iki sing duwe sandera. Usul. Pojok semua. Pagelaran. Untuk sop pertama langsung bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Sop kedua sekalian Ibu. Silakan, semakin rapat semakin kuat. Subuh vakum. Ketika Anda ingin sukses maka rapatkan barisan Anda. Ketika Anda ingin menuju kemenangan maka rapatkan barisan Anda. Silakan Ibu, semakin kuat semakin rapat, semakin rapat. Bahu sama bahu saling menempel Bu. Kita tunjukkan hari ini tidak ada per kecamatan, tapi yang ada adalah keluarga besar dari Pokja Kabupaten Malang hari ini. Anda doyong ke kanan sambil katakan nah. Siap? Kalau belok kiri suaranya sambil katakan ni. Nanti kalau jalannya tanjakan Anda rebahan ke belakang, kuatkan di antara Anda sambil katakan ha. Ngeng. Suaranya yang kompak dong. Jalannya tajam. Belok kanan lagi. Jalan tajam. Lebih menajam. Belok kiri yang terakhir. Jalan tajam sampai
Kiri. Asik, 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 asik. Kanan. Kiri. Baik, password saya tambahi. Selamat, ini kelompok Anda. Tepuk tangan dong untuk Anda semuanya. Silakan lingkaran, ya, bahu sama bahu saling menempel. Kanan kiri lihat, ada wajah-wajah baru ternyata. Inilah teman-temanku. Baik, tanpa suara ibu-ibu mohon izin, mohon maaf. Silakan pejamkan mata Anda. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Angkat tangan kanan Anda. Tetap pejamkan mata Anda sehingga merentak dengan pimpin. Baik, keluarkan jari telunjuk. Angkat tinggi-tinggi. Baik, ikuti kata-kata saya semuanya ngomong. Teman-teman, terima saya. Yang pasti, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim ini, untuk Pokja ini. Baik, oke. Silakan dibagikan secara berurutan biar kabeh dapat. Ojo dibagikan berurutan. Restu mana yang paling tinggi? Restu mana yang paling tinggi? Apakah restu 3? Apakah restu 5? Apakah restu 2? Apakah restu 8? Apakah 10? Apakah restu 2? Untuk buka pelan-pelan. Masya Allah. Dicek dulu, ada segitiga itu jumlahnya 6. Anda bagikan ke teman-teman Anda. Ayo kejar silakan. Dicek, jangan sampai kurang. Segitiga dulu 6, dicek. Oke. Baik, segitiga 6. Ada trapesium. Ada orang yang potensi, kalau saya ibaratkan adalah pasar-pasar itu adalah potensi SDM yang ada di Pokja. Itu beda-beda. Ada yang potensi trapesium, ada yang potensinya bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar. Baik, nah. Baik, sing iso iki. Oleh riwet lho iki teko Bani iki. Sing iso. Oke. Halo, sampai hai. Halo. Halo. Lebih semangat dong. Dang. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Nyat. Aha. Se. Kabupaten Malang ini luas wilayahnya luar biasa, maka harapannya dengan 490 kurang lebih yang kami hadirkan akan bergerak ke wilayahnya masing-masing, sehingga dengan sulitnya wilayah Kabupaten Malang, sebaran gerakan PAUD tidak akan terkurangi. Kalau dari Gerakan PAUDI dan juga semua komunitas yang ada, sinergi apa sih yang ingin diberikan untuk Bunda PAUDI? Organisasi profesi sejauh ini adalah menjadi bagian pergerakan itu. Bagaimana mereka menguati kompetensi guru, kemudian memperbaiki sarana lembaga, dan bagaimana terus meningkatkan kesejahteraan masing-masing lembaga. Ini adalah bagian kolaborasi yang kami lakukan. Dari kegiatan Okbo narasumber hari ini, sebenarnya mereka harus mendapatkan insight apa? Jadi begini,
outbound, kemudian narasumber yang kami hadirkan intinya satu, bagaimana program berhasil dimulai dari satu komunikasi sinergi, sehingga dampaknya adalah di situ terjalin sebuah kolaborasi yang indah sehingga program bisa terjalankan dengan maksimal. Bu, kalau sinergitas dengan PKK tadi seperti apa? Jadi gini, kadang orang ngomongnya PKK sama PAUD ini dua sisi yang berbeda, tapi sebetulnya ini bagian. PAUD adalah partnya PKK. PKK rumah besarnya, PAUD ini adalah rumah kecilnya, sehingga dua-duanya harus jalan bareng. Berarti diharapkan ke depan Ya, jadi jangan ada saya PKK, saya PAUD, tapi dua-duanya baik. Kaitannya untuk apa? Kaitannya dengan pelayanan pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Karena usia PAUD itu kan usia yang usia yang sangat strategis di dalam rangka anak-anak kita mempersiapkan pada jenjang sekolah berikutnya. Maka di samping bagaimana kita memperhatikan kualitas untuk materi yang harus diajarkan, tetapi harus diawali dengan guru-gurunya. Guru-gurunya harus memiliki pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dengan harapan bahan ajar itu bisa memenuhi harapan dari anak-anak kita dan tentunya mengikuti kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan. untuk evaluasi konkretnya seperti apa untuk para Buddha PAUD di desa masing-masing? Satu, pertumbuhan dunia pendidikan. Waktu kami awal bersama-sama dengan Pak Bupati menjabat itu nilai pendidikan kita itu di angka 34. Hari ini kita sudah masuk pada angka 87 ya Mas ya. 88 menurut Ombudsman. Maka predikat nilai ini kan mesti harus dipertahankan, kualitas ajar dan kualitas mutu pendidikan kita. Ya, satu ada beberapa hal, satu diantaranya tentunya kita mesti harus melakukan evaluasi antara apa? Antara natalitas, angka kelahiran dengan pendidikan. Maka bagaimana pendidikan ini bisa berkualitas, jumlah siswa itu sangat menentukan. Tentunya nanti melalui Dinas Pendidikan akan memberikan batasan-batasan atas berdirinya PAUD-PAUD yang ada sekarang kan menjamur itu. Kalau nanti jumlahnya sedikit muridnya, sementara gurunya banyak, pembiayaan itu dari mana? Nah, ini kan menjadi bagian evaluasi yang terus kita lakukan. Kalau nanti ini berimbang, berapa jumlah PAUD yang ada di masing-masing desa, diimbangkan dengan angka natalitas kita, ditarik 5 tahun ke belakang. Nah, kita yakin semuanya nanti bisa berjalan seiring sepadan. Mulai dari kualitas pendidikannya, kemudian jumlah siswanya, keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Oke? Happy Budiman melaporkan.